Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Riang Pajak, ringkasan ringan tentang pajak. Bersama saya, Vinta, dan rekan saya, Ratu. Kami adalah penyuluh pajak KPP Pratama Surabaya Rungkut. Dalam episode ketiga Riang Pajak ini, kami akan memberikan ringkasan ringan tentang rancang ulang proses bisnis Cortex Administration System atau kita sebut Cortex bagian pertama. Podcast ini ditujukan untuk seluruh wajib pajak yang perlu mengetahui tentang perubahan sistem administrasi perpajakan yang rencananya diimplementasikan mulai Juli 2024. Simak podcast ini sampai habis untuk tahu seperti apa perubahannya, apakah ada aplikasi baru, apa dampaknya untuk kawan pajak semua, dan hal-hal penting lainnya. Apa kabar Kak Ratu? Baik Kak Vinta, apa kabar? Baik juga. Udah lama ya sejak podcast terakhir kita. Bener, kangen juga loh. Oke, sudah siap untuk kembali berbagi informasi dengan kawan pajak? Siap, gerak. Oke, nah ini terkait reformasi perpajakan yang katanya akan dimulai sejak Juli 2024 nih Kak Ratu. Kan ada namanya istilah Cortex. Nah, Bener. Bisa dijelasin nggak apa sih Cortex itu? Tentang Oke. apa Cortex ini? Cortex, panjangnya Cortex Administration System atau dalam bahasa Indonesianya Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Lalu apa sih ini? Nah, pada dasarnya sistem yang terintegrasi sehingga nanti memberikan layanan perpajakan yang mantap. Apa tuh mantap? Ada singkatannya tuh. Mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Mantap. Mantap gitu. Jadi kalau ngomongin CITAS atau Cortex ya, ini adalah sistem yang tidak hanya dalam perspektif wajib pajak menggantikan DJP online, Oke. tapi juga menggantikan keseluruhan sistem internal di kantor pajak, Kak Vinta. Wah, ini juga berpengaruh kepada kita ya. Benar, semua demi memberikan pelayanan yang lebih mantap. Mantap. Siap, mantap. Yoi gitu ya. Nah, kalau wajib pajak melihat secara sederhana, Cortex ini berbentuk portal wajib pajak. Oke. Jadi menggantikan DJP online nih, Kak Vinta. Portal ini nantinya juga bentuknya website Bentuknya website online. online. Salah satunya gitu ya Kak Vinta. Oke. Apa sih yang melatar belakangi adanya reformasi sistem perpajakan ini, Kak? Dalam 5 tahun belakangan ini, sejak 2019, DJP ini memang sedang reformasi perpajakan jilid ketiga gitu ya. Dan terdapat 5 pilar utama yang direformasi. Apa saja? Yang pertama organisasi DJP gitu ya, pembentukan kantor baru, peleburan dan sebagainya. Kemudian kualitas SDM ditingkatkan, adanya jabatan-jabatan baru gitu ya. Kayak kita nih Kak Vinta, penyuluh kan baru. Jabatan baru ya. Iya, demi apa? Kita bagian Mengedukasi. reformasi. Yoi, untuk mengedukasi wajib pajak. Fokusnya di situ. Podcast ini salah satu bentuknya gitu ya Kak Vinta. Kemudian kalau kawan pajak bertanya-tanya, wah banyak banget ya aturan perpajakan yang kalau meleng dikit nih, kayaknya udah ketinggalan gitu ya. Ya, berubah Betul. cepat sekali. Banyak yang berubah secara mendasar, misalnya yang paling jelas HPP. Ya. Dan turunan-turunannya itu sampai belasan gitu ya. Dan proses bisnis yang kita akan bahas. Untuk apa goal terakhirnya? Sistem yang sebagai pilar kelima ini terwujud. Sehingga apa ya? Mengikuti pengembangan zaman, lebih komprehensif, lebih aman bagi wajib pajak. Oke, itu tadi latar belakangnya ya, Kak ya. Bener. Lalu manfaatnya apa nanti dengan adanya Cortex ini? Banyak ya. Di dalam Cortex, karena tadi saya udah bilang komprehensif, maka seluruh layanan mulai dari registrasi, pelaporan, pembayaran, administrasi perpajakan, permohonan, bahkan nih penagihan, penyidikan, keberatan, non-keberatan masuk dalam satu sistem. Wow. Iya, dan bisa diakses oleh wajib pajak secara online melalui portal wajib pajak.
Bahkan juga untuk mengadu, memberikan apresiasi, saran dalam satu tempat. Mau cari kelas pajak, edukasi, reservasi, e-learning, satu tempat. Manfaatnya terintegrasi, ya namanya. lebih komprehensif. Nah, kita belum melihat kan bentuknya seperti apa. Saat ini podcast ini tujuannya biar kawan pajak mengetahui secara garis besar proses-proses bisnisnya. Jadi waktu menggunakan aplikasi ngerti nih alurnya gimana. Gitu Kak Vinta. Kalau ngomongin manfaat ya, karena tadi udah satu tempat, aplikasi-aplikasi nih yang pisah-pisah sejauh ini jadi satu nih Kak Vin. DJP Online, e-faktur, WP-faktur, ISPT, e-form jadi satu tempat. Gitu kan? Ini yang dari dulu diharapkan oleh wajib pajak ya. Iya. Semuanya jadi satu tempat. Bener. Okay. Kemudian omnichannel. Omnichannel dia tidak hanya ngomong online doang nih. Jadi kita memperkuat juga dari sisi counter atau KPP. Dan menariknya counter ini borderless. Jadi omnichannel dan borderless. Wow. Maksudnya apa? Borderless maksudnya? Ya, wajib pajak sudah tidak dikotak-kotakan lagi. Untuk mendapat pelayanan harus ke KPP terdaftarnya. Oh, bisa jadi ke KPP mana saja ya? Boleh. Jadi kalau misalnya, wah saya kok pakai online belum bisa nih ya. Ya udah ke KPP terdekat aja, gitu kan. Nah, selain itu ya otomatis kita menggiring semua secara keseluruhan kalau bisa online di portal wajib pajak gitu ya. Terintegrasi omnichannel borderless. Dan ketiga apa? Pre-populated. Jadi data-data perpajakan atau berhubungan dengan perpajakan akan tersedia dan juga bisa dipantau secara real time oleh wajib pajak bersangkutan gitu. Misalnya data bukti potong atau pajak masukan gitu nanti bisa diketahui secara real time ya? Bener, ada notifikasinya juga. Nah, yang terakhir keamanan data. Salah satunya dengan adanya implementasi biometrik, face recognition, validasi email dan nomor HP, serta e-kuasa. Nanti kita jelasin Kak Pinta. Ya, gitu manfaat besarnya. Di era ini memang keamanan data itu jadi aspek kritis ya Kak ya? Kritis. Karena menyangkut data-data sensitif. Bener. Oke. Selanjutnya kita bahas proses bisnis apa saja yang nantinya akan mengalami perubahan. Ya, yang dirancang ulang ya. Untuk menyambut siap atau korteks ini ya. Cuman kita ada disclaimer dulu ya Kak ya? Betul. Jadi kawan pajak, apa yang kami akan sampaikan di podcast ini dan berikutnya di part 2 nantinya, ini sebatas konsep. Ada yang sudah selesai, ada yang masih dalam pengembangan baik aturannya maupun sistemnya. Jadi bisa saja ada perubahan kalau pengembangan aplikasi atau peraturannya berubah ya. Tapi secara garis besar kurang lebih lah gitu Kak Vinta. Kurang lebih akan seperti apa yang akan kita sampaikan ini. Bener. Ya. Oke, jadi proses bisnis apa Kak yang nanti akan berubah? Ada 21 proses bisnis di DJP, namun secara garis besar ada 6. 5 diantaranya akan kita bahas di podcast ini. 2 yang pertama di podcast part 1 ini part ya. 1 ini itu adalah proses bisnis registrasi dan taxpayer account management. TAM ya. TAM. Registrasi dan TAM. Yang 3 berikutnya kita akan bahas di podcast selanjutnya, yakni proses bisnis pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan layanan perpajakan. Nah, makanya kawan pajak nanti harus mendengarkan secara utuh ya part 1 dan part 2 agar mendapat gambaran secara keseluruhan. Benar-benar Kak Vinta. Oke, kalau gitu kita bahas dari registrasi dulu Kak Ratu. Apa aja perubahan yang ada di proses registrasi ini nantinya? Baik, nah registrasi ini nggak cuman ngomongin pendaftaran. Jadi yang pertama adalah perluasan dari layanan proses bisnis registrasi dimulai pendaftaran, perubahan data, status wajib pajak, penghapusan sampai pencabutan. Oh,
Jadi Jadi menyeluruh ya. menyeluruh dari depan sampai belakang gitu ya. Seperti Oke. itu. Kemudahan apa yang nanti akan didapatkan oleh wajib pajak di proses registrasi ini nanti? Nah, tentunya kalau ngomongin daftar baru nih ya, bisa untuk daftar NPWP atau daftar akun portal wajib pajak tanpa aktivasi NPWP. Tanpa punya NPWP juga bisa punya portal. Yes, jadi kan kita daftarnya pakai NIK nih. Betul. Tapi NIK ini bisa diaktifasi sebagai wajib pajak atau sekedar bukan wajib pajak tapi ingin mengakses portal wajib pajak untuk mendapat layanan-layanan dari Cortex. Seperti itu ya. Itu dari segi pendaftaran. Nanti akan connect dengan data kependudukan, Ditjen AHU untuk badan hukum. Jadi Oke. terintegrasi dengan data pihak ketiga. Kemudian untuk perubahan data, dulunya hanya bisa offline kan. Mm-mm. Nggak boleh tuh data-data di DJP Online diubah langsung wajib pajak. Iya. Cuman dilihat doang gitu ya. Nggak bisa diubah sendiri ya. Nggak bisa diubah sendiri, nanti bisa Kak Vinta. Kemudian penetapan status yang awalnya bisa aktif, dulu kita sebutnya non-efektif, nanti jadi non-aktif. Serta pengajuan penghapusan maupun pencabutan PKP itu juga dilayani di rancang ulang probis registrasi. Nah, salah satu kemudahannya ya, salah satunya tadi selain perubahan data status, termasuk juga hubungannya dengan kuasa, hubungannya dengan kode otorisasi atau sertel. Seperti apa itu? Kalau dulu kita login DJP online pakai NPWP pribadi kalau orang pribadi. Mm-mm. Kalau ada yang ngurusin selain kita, ya dia tetap pakai login NPWP pribadi kita, tahu password kita. Kalau misalnya dia lapor SPT, kita nggak tahu nih, ini beneran saya atau orang lain gitu ya. Nah, makanya keamanan data salah satunya di proses registrasi adalah biometrik, validasi nomor HP, email, dan ibu kandung. Setiap orang, setiap kawan pajak itu untuk mendapat akun portal harus melewati itu semua. Nantinya untuk apa? Kalau misalnya saya sebagai pribadi udah punya akun portal wajib pajak, saya selain bisa membuat pelaporan, permohonan edukasi, dan lain-lain, saya bisa bertindak melaporkan SPT badan. Atau misalnya kalau saya kuasa pengguna anggaran instansi pemerintah, saya bisa buat bukti potong untuk instansi pemerintah yang menunjuk saya yang mengurus pajaknya. Jadi login saya cukup satu. Oh. Dan nanti lebih gampang trace-nya. Ini SPT yang lapor siapa sih? Yang bersangkutan atau yang mewakilinya? Kalau misalnya badan pengurus gitu ya, ahli waris atau ya kuasa pengguna anggaran atau pimpinan suatu lembaga gitu. Atau pegawai-pegawainya. Jadi ada kemudahan untuk ya cukup satu aja ini loginnya Kak Vinta. Nah, untuk memastikan bahwa pelaporan itu benar oleh yang bersangkutan, biometrik tadi itu menghasilkan sebuah tanda tangan digital. Selain akun juga tanda tangan digital yang kita namakan kode otorisasi. Nah, kode otorisasi sesuatu yang baru nih, ya kan? Kalau biasanya kita taunya sertel, sertifikat elektronik. Diperpanjang 2 tahun sekali menggantikan tanda tangan fisik gitu ya kalau dalam hal digital. Nanti kawan pajak diberi pilihan, boleh pakai kode otorisasi, bisa pakai sertel. Ya. Nah, dan sertel ini semua orang wajib pajak bisa mengajukannya lewat online, tidak perlu nih ke kantor pajak, lebih mudah kan? Ya. Dan otomatis untuk layanan perpajakan, pelaporan SPT itu sudah menggantikan tanda tangan basah. Itulah rancang ulang di proses bisnis registrasi. Selain perubahan data, penghapusan, pencabutan, adanya e-kuasa dan sertel tadi Kak Vinta. Oke, itu tadi dari sisi pemberian kemudahan ya. Betul. Terus ada manfaat apa lagi Kak yang ditawarkan registrasi baru ini? Nah, kedua adalah yang dimaksud dengan penggunaan NIK. Jadi ya sudah kalau orang pribadi daftar NPWP menggunakan NIK-nya. Jadi untuk kesederhanaan administrasi.
Kalau wajib pajak badan, nanti NPWP-nya cukup satu aja. Ya, Oke. kalaupun dia punya banyak cabang, nanti kita bukan buatkan dia lagi NPWP, tapi semacam nomor identitas tempat kegiatan usaha. Oke, jadi kalau badan nanti dia perlu mendaftarkan cabangnya, nanti cabangnya akan kita berikan NITKU itu tadi ya. Ya, mendaftarkan tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan KPP tempat pusatnya terdaftar. Itu wajib nanti dirancang proses bisnis registrasi, ada kewajiban badan atau orang pribadi untuk memberikan NITKU bahwa usaha ini punya saya ini Pak. Kewajiban pajaknya nempel di NPWP saya. Oke. Kalau yang di sana, ini kewajiban pajaknya saya wakili nanti, gitu. Nah, jadi nggak perlu ada NPWP banyak-banyak, satu aja. Oke, itu untuk badan ya. Orang pribadi juga yang orang punya pribadi. usaha di luar Oke. tempat tinggalnya. Lalu untuk keluarga. Nah, kalau dengan logika yang sama nih, cabang-cabang dapat NITKU. Kalau keluarga pakai NIK masing-masing. Bingung nggak? Bingung. Bingung Kalau ya? keluarga nggak punya NPWP gimana? Nah, bukan berarti menggunakan NIK masing-masing itu masing-masing NIK sebagai wajib pajak tersendiri. Jadi gimana? Kalau dalam perpajakan nih Kak Vinta, kewajiban pajak istri dan anak defaultnya dilakukan dengan NPWP suami. Nah, lalu bagaimana melaksanakan kewajiban pajak istri? Kalau butuh NPWP misalnya mau dipotong karena dia karyawan gitu ya. Atau anaknya belum cukup umur tapi udah jadi artis cilik, udah punya duit nih gitu kan. Mau dipotong pajaknya nih, pakai NIK suami? Bukan dong gitu. Jadi tetap pakai NIK masing-masing, didaftarkan sebagai pemilik akun portal wajib pajak. Jadi bisa akses tapi bukan sebagai wajib pajak karena kewajiban pajaknya nanti akan disatukan ke NIK suami. Ya. Nah, jadi artinya NIK suami ini yang nanti memproses pelaporan SPT dan kedua harus mendaftarkan NIK anaknya dan istrinya di dalam daftar unit keluarga atau DUK. Dengan begitu sistem akan mendeteksi, si ini tuh punya NPWP sebenarnya, yakni NPWP suami. Gitu, meskipun dia pakai NIK masing-masing. Ini juga kasusnya sama misalnya kalau istrinya pengurus perusahaan, mau tanda tangan bukti potong SPT, kan nggak mungkin pakai NIK suami karena yang muncul nanti nama suami. Iya. Tetap pakai NIK istri aja. Oke. Gitu. Itu untuk keluarga nih ya. Ini saya ada pertanyaan nih. Yang masuk DUK atau daftar unit keluarga itu nanti hanya keluarga yang menjadi tanggungan atau seluruh anggota keluarga? Ya, kalau ngomongin tanggungan itu nggak boleh ngomongkan dengan DUK. Oh, berbeda ya? Berbeda nih ya. Jadi kalau ngomongin tanggungan punya ketentuan lain yakni seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak punya penghasilan. Bisa ke atas, bisa ke bawah gitu ya. Nah, kalau ngomongin kewajiban perpajakan itu ya istri dan anak yang belum dewasa. Baik. Jadi sesuatu yang terpisah nih Kak Vinta. Oke, jadi bukan berarti yang tanggungan harus masuk DUK semua. Gitu Kak Vinta. Oke, dimengerti. Lalu ada manfaat lagi setelah kesederhanaan itu? Ya, selain kesederhanaan masalah NIK dan NITKU gitu ya. Dengan begitu juga nanti yang lapor SPT cukup satu. Kalau di kasus keluarga NIK suami, login NIK suami. Kalau kasus badan login NPWP pusatnya. Ya. Sedangkan NIK atau NITKU itu bantunya sampai sebatas misalnya kalau untuk badan bikin bukti potongnya, PPN-nya, nanti yang eksekusi sampai lapor NPWP pusatnya. Gitu. Jadi nanti diharapkan semua usaha-usaha nih terdaftar semua nih, punya NITKU. Ya kan? Kok ada usaha baru di sana, itu punya NPWP belum? Oh,
itu merupakan cabang dari ini dan sudah dideteksi di sistem. Kan enak gitu ya, Kak Vinta ya. Jadi kemudahan secara garis besarnya adalah single digital access. Single digital access. Oh ya, dengan login sekali punya pribadi kita bisa melaporkan beberapa SPT ya, SPT pribadi atau SPT badan kalau kita pengurusnya gitu. Jadi kuasa Jadi misalnya. kuasa. Jadi kita bukan pinjem loginnya dia, kita Oke. cukup login sebagai pribadi untuk satu bisa melaporkan SPT pribadi, bisa melaporkan SPT badan, atau warisan belum terbagi, atau instansi pemerintah. Jadi bukan lagi ngomongin login orang pribadi masing-masing NPWP, ribet banget gitu kan. Jadi nanti tinggal si NPWP pusat NPP badannya itu tugasnya cuma menunjuk orang pribadi ini, pengurus orang pribadi ini karyawan saya gitu ya, yang nantinya akan melaporkan SPT dan lain-lain. Itu tuh single digital access sangat Single digital access. memudahkan dan menyederhanakan ya. Benar. Artinya apa nih Kak Vinta? Ini akan mengubah juga terkait dengan nanti NPP cabang akan dihapus, diganti dengan NITKU gitu ya. Otomatis NPWP cabang yang biasanya PKP gitu ya, itu dipusatkan semua nih nanti. Ya sekali lagi NITKU hanya membantu untuk membuat faktur pajaknya. Eksekusi sampai lapornya Itu selanjutnya di pusat. Jadi cukup sekali aja lapornya. Asik banget ya. Iya. Terus untuk yang istri, anak yang tidak sebagai wajib pajak cukup register aja. Seperti itu Kak Vinta. Oke Kak. Itu tadi penjelasan tentang proses bisnis registrasi. Nah, selanjutnya kita move on ke proses bisnis Taxpayer Account Management atau TAM. Nah, boleh dijelasin Kak, itu TAM itu apa? Baik, dari rancang ulang proses bisnis TAM nanti akan terdapat 2 menu utama. Yang pertama terkait dengan ikhtisar profil wajib pajak dan buku besar wajib pajak. Nah, jadi apa itu isinya? Secara singkat nih, proses bisnis TAM adalah pengolahan informasi perpajakan yang menampilkan profil serta hak dan kewajiban perpajakan secara komprehensif, up to date atau terkini yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi, dengan adanya informasi dari TAM, wajib pajak bisa memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dalam satu platform digital gitu Kak Vinta. Jadi kalau dulu nih, nah contoh di DJP online cuma profil sederhana secara umum. Nanti di TAM, di ikhtisar profil wajib pajak berisi identitas yang komprehensif, jenis kewajiban atau daftar-daftar kewajiban pajak suatu kawan pajak gitu ya. Kemudian ada riwayat permohonan layanan perpajakan yang sedang proses penelitian. Ya. Kemudian riwayat daftar fasilitas yang dimiliki wajib pajak. Misalnya wajib pajak punya surat keterangan PPh final UMKM, punya surat keterangan bebas pajak gitu ya. Punya SKTD, surat keterangan tidak dipungut dalam satu tampilan. Kemudian ada daftar kode billing aktif yang belum terbayar. Bisa ketahuan tuh. Kemudian daftar SPT yang belum submit. Nah, dalam satu tempat kawan pajak mendapat informasi yang komprehensif tentang wajib pajak itu sendiri. Gitu ya. Nah, kalau ngomongin penagihan gimana? Ada juga nanti. Ya. Wow, masuk di TAM juga. Proses bisnisnya tidak masuk di TAM, tapi ya kalau ngomongin soal profil, di dalam Cortex akan ada juga daftar tunggakan yang diterbitkan atas kita nih. Nah, ini sekarang belum ada ya. Iya. Nah, nantinya wajib pajak bisa tahu, wah saya punya utang sekian nih. Jadi no tipu-tipu lagi. Anda punya utang pajak di email. Bisa kepikiran terus. Iya, kepikiran terus. Bener nggak ya? Nah, kalau mau confirm kan harus ke KPP gitu kan. Iya. Nah, sekarang bisa akses TAM aja. Gitu kan. Akses Cortex maksudnya. Nah, kemudian yang kedua selain profil yang lengkap itu ada riwayat saldo. Saldo maksudnya apa? Nah, nanti akan ada semacam buku besar akuntansi perpajakannya nih di dalam TAM.
yakni di mana ada semacam debit and credit dan sisa current gitu loh. Intinya kawan pajak kalau ngomongin SPT kurang bayar dia jadi minus. Kalau ada pemindah bukuan masuk, SKPLB atau lebih bayar, SKPPKP hasil pengembalian pendahuluan jadi plus gitu kan. Nah, nanti akan plus minus jadi current, saldo ya kita yang masuk. Saldo saat ini. Iya. Dan tahu nggak ini hubungannya juga dengan proses bisnis yang lain semua, gitu kan? Tadi ngomongin permohonan in progress di e-profil, itu nanti akan hubungan dengan proses bisnis layanan perpajakan, fasilitas juga layanan perpajakan, kode billing terintegrasi dengan proses bisnis lainnya. Dan ini akan terrekonsiliasi otomatis, jadi wajib pajak itu tahu, oh gue minus nih, gue harus bayar nih sesuatu, gitu kan, pajaknya. Oh gue plus nih, kayaknya gue bisa PBK nih, gitu kan. Jadi asik gitu loh, kita dapat informasi yang cukup. Makanya dari awal di registrasi kita ada single digital access, pakai biometrik, karena kalau sekali ada yang bisa akses punya kita, kebongkar semua gitu. Penyalahgunaannya lebih dapat mudah dicegah dan atau dideteksi ya. Dideteksi, makanya sampai ada email, nomor HP, wajah, nama ibu, gitu ya, kode otorisasi, dan jangan lagi seperti yang dulu-dulu atau yang sekarang nih, pinjamin login ke orang, sudah bukan zamannya nanti kalau sudah di Cortex. Pakai loginmu sendiri. Pakai loginmu sendiri, nanti saya tunjuk kamu aja sebagai kuasa, gitu kan? Asik. Ya, karena kita akan bisa menentukan wewenang aksesnya dia sejauh mana. Seperti itu nanti rancang ulangnya Kak Vinta. Banyak juga ya manfaatnya TAM ini. Banyak. Oke Kak, itu tadi udah 2 proses bisnis Cortex yang kita bahas. Nah masih ada 3 lagi, tapi akan kita bahas di Riang Pajak episode berikutnya. Mantap. Antap itu apa Kak Vinta? TAM. Mantap. Oh mantap. Mudah. Andal. Terintegrasi. Akurat dan pasti. Mantap. Oke. Kuis pembahasannya ya? Udah. Oh iya, mau kuis. Iya dong. Harus tuh. Di Riang Pajak Podcast harus ada kuis ya. Saya bagian jawab. Iya. Saya akan memberikan pertanyaan benar dan salah kepada Kak Vinta terkait dengan pembahasan kita. Kawan pajak coba bisa tebak-tebak ya. Kak Vinta akan menjawab benar atau salah serta alasannya ya Kak Vinta ya. Kawan pajak tebak ya, saya mau jawab apa? Oke, baca pikiran saya. Nomor 1, dalam Cortex, non-NPWP bisa mendaftar untuk mendapat akun portal wajib pajak. Bisa. Betul. Kenapa Kak Vinta? Contohnya tadi seperti istri atau anak yang belum dewasa yang tadi sudah punya penghasilan. Nah, kan sudah didaftarkan oleh NIK suami atau kepala keluarga ke dalam DUK. Daftar unit keluarga. Ya. Jadi NIK yang sudah didaftarkan di situ nanti dia bisa mendapat akun portal wajib pajak sendiri gitu. Mantep. Gitu ya kawan pajak. Yang kedua, informasi yang akan ditampilkan di TAM akan seperti yang telah ditampilkan saat ini di DJP online. Salah. Nah. Kenapa tuh Kak Vinta? Karena tampilan di TAM atau di Cortex nanti itu akan lebih lengkap ya daripada DJP online. Tadi komprehensif sudah dijelaskan, sangat komprehensif, terhubung dengan menyeluruh dan terintegrasi. Iya. Bahkan ada buku besarnya ya. Iya, buku besar. Cukup nggak masuk buku besar di situ? No, cukup. Kita buat yang luas ya. Oke, benar Kak Vinta. Akan banyak informasi yang komprehensif dan terhubung dengan proses bisnis lain. Nomor 3 yang terakhir, rancang ulang probis registrasi memudahkan wajib pajak dengan penggunaan single digital access. Bismillahirrahmanirrahim, benar. Contohnya gimana Kak Vinta? Contohnya tadi udah dijelaskan. Jadi kita nanti login di portal wajib pajak masing-masing, namun bisa menyelesaikan
apa tadi? Kewajiban perpajakan nggak cuman untuk diri kita sendiri, tapi misalnya untuk badan yang dimana kita menjadi pengurus atau kuasanya. Ih, Gitu. cakep. Atau kita sebagai pegawainya Atau kita yang sudah ditunjuk. iya, atau kita sebagai ya orang tuanya, Betul. gitu. Atau kita sebagai apa ya, instansi pemerintahnya. Ya. Jadi loginya cukup satu. Ganti-ganti Satu. role aja gitu ya, atau Iya. peran. Terima Ganti kasih Kak Vinta atas jawabannya dan penjelasannya. Semoga kawan pajak juga bisa menebak dengan benar. Ya. Oke. Sekian ringkasan ringan pajak kali ini. Bagaimana kawan pajak? Sudah mulai kenalkan dengan Cortex? Pembaruan dari Cortex Administration System menjadi langkah penting guna memastikan sistem perpajakan negara tetap relevan, efisien, serta mampu untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, regulasi, dan teknologi. Sebelum Cortex sistem ini diberlakukan, pastikan NIK Anda sudah dipadankan dengan NPWP sebelum 1 Juli 2024. Kawan pajak diharapkan bersiap-siap menghadapi reformasi sistem inti administrasi perpajakan yang akan segera tiba, mulai dari proses registrasi, taxpayer account management, dan 3 proses bisnis lainnya yang akan kami bahas pada podcast Riang Pajak episode berikutnya. Jangan sampai dilewatkan ya. Apabila kawan pajak membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak Ditjen Pajak RI di 1500 200 atau live chat di pajak.go.id. Bagi kawan pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut, hubungi kami di Telegram dengan username @pajaksbyrungkut sambung dan kecil semua atau nomor 089622 615 615. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya dan imbalan apapun. Ayo dukung KPP Pratama Surabaya Rungkut menjadi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan bersih melayani. Pajak kuat, APBN sehat. saya Rahmatullah Barkat. Dan saya Vinta. Sampai jumpa di Di podcast Riang Pajak episode berikutnya. Terima kasih. Tanpa pajak negara takkan ada. Kita pasti jadi bangsa mandiri jika pajak kita sumber utamanya. Yang kaya rela membayar lebih banyak agar yang lemah dapat segera kuat. Hingga bersama kan cepat sejahtera jadi bangsa